Iya, alhamdulillah sudah P21 tahap 2. Sekarang kita mau ke Kejari untuk mengantarkan Fadel. Doain semua baik-baik aja, aman-aman aja. Ikutin aja prosesnya. Udah siap yang dari persidangan, Fadel? Ya, insya Allah. Buat saya clear banget ya, Fadel tuh takut. Setelah 120 hari mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, berkas tersangka Fadel Bajideh akhirnya dinyatakan lengkap alias P21 dan langsung dipindah ke tahanan kejaksaan untuk disidangkan. Dan saat digiring meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan menuju kejaksaan, penampilan Fadel tampak berbeda dengan sebelumnya. Sontak saja hal itu mengundang perhatian publik. Mantan kekasih Laura Mezani alias Loli itu tampak kalem dan irit bicara. Tentu saja yang paling mencolok ialah model rambutnya yang dicukur pendek. Meski terlihat tegar, tergurat kecemasan membayang di wajahnya. Itu tampak saat awak media datang meliputnya. Dengan tangan terborgol, Fadel tak banyak bicara. Lantas seperti apa pakar ekspresi membaca bahasa tubuh Fadel? Dan adakah pesan yang ingin disampaikan Fadel dilihat dari ekspresinya? Fadel apa kabar? Gimana keadaannya Fadel? Dek, gimana dek kabarnya dek? Fadel gimana, sehat Fadel? Mungkin keluarga hari ini ada nemenin nggak Fadel? Fadel sudah P21 mungkin seperti apa? Ini rencananya Fadel. mau dibawa kemana, Pak? Ke kejaksaan. Waktu dia tiba itu ya, itu dia keluar dari mobil. Ada 2 video kan ya. Nah, yang video yang kedua itu kayaknya lebih panjang durasinya. Gambarin proses Fadel mulai datang gitu kan. Nah, begitu keluar mobil dia dia nanya dengan salah satu petugasnya untuk lokasi masuknya kemana gitu. Nah, dari situ aja kita bisa lihat gimana wajahnya itu ini mulutnya cenderung ini nahan terus kulitnya namanya orang lagi di bawah tekanan gitu ya. Jadi nggak ada no smile, bahkan cenderung lebih anger gitu ya, karena ini tajam gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Memang juga di luar itu cenderung kesal. Kenapa? Karena dia juga kaget begitu keluar, ternyata kan beberapa teman-teman awak media sudah standby. Itu di awal gitu ya. Dia ini tidak siap ngadepin teman-teman media. Jadi dia fokusnya berusaha menenangkan diri dengan ketika dia bertanya ke petugasnya untuk masuk lewat mana gitu. Jadi dia fokusnya lebih ke petugasnya. Secara mentally di restrict ya. Jadi kayak seperti dibungkam gitu ya secara ini ya. Nah, dia berusaha untuk berusaha regain itu. Hanya nggak bisa dipungkiri kan senyumnya, kalaupun dia senyum bukan senyum yang lepas, bukan happy, but this is most likely untuk senyum yang lebih untuk tekan. Dia punya pressure, dia punya tekanan, kira-kira seperti itu Mbak. Ya, dalam konteks ini kan kalau kita lihat gimana prosesnya, dan dia sudah diperjelas lagi bahwa sekarang kasusnya sudah lengkap, sudah diajukan ke Kejari ya. Jadi itu saja udah tambahin pressure-nya. Di luar itu karena dia juga adalah public figure, jadi dikenal begitu banyak orang, maka pressure-nya juga akan lebih lipat. Di hal yang ketiga, yang penekanannya juga, kan dia juga berarti membawa nama keluarga gitu kan. Jadi all stuff itu yang membuat dia juga tekan dia cukup berat gitu. Jadi itu yang pasti kalau siapapun yang ada di posisi kayak seperti Mas Fadel pasti juga akan mengalami situasi yang seperti itu. Istilah legowo di sini apakah ya itu yang perlu kemudian kalau mau ditanya dengan Mas Fadelnya, beberapa kali Mas Fadel ditanya itu kan dia nggak respon gitu kan ya, no respon, terus cenderung untuk menghindar, baik-baik aja, oke, gitu kan ya. Jadi senyumnya itu kan senyum yang istilah kalau bilang senyumnya is hanging smile.
not really cool smile atau sebenarnya true smile gitu ya. Jadi itu kan positioning orang yang masih di bawah pressure, terus kemudian juga ada highlight lagi di kepala ini, many things yang bisa jadi kalau situasi yang seperti ini, dan nggak ada orang yang terdekat dengan dia dalam artian family, keluarganya kan nggak ada yang ada di bersama dengan dia di momen itu ya. Jadi dia hanya didampingi sama penasihat hukumnya. Jadi emotional supportnya dia belum bisa rasakan. Walaupun disampaikan tadi keluarganya sedang menuju ke situ. Nah, realitinya kan di momen kemudian sampai dia berangkat itu kan belum terjadi, dan kemudian ketika sampai di tempat yang ini juga dia belum didampingi dengan pihak keluarganya, belum ada gambarnya di situ kan ya. Berkas perkara Fadel kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, yang artinya sebentar lagi berarti akan disidangkan untuk menentukan nasibnya ke depan. Berkas perkara Fadel kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, yang artinya sebentar lagi berarti akan disidangkan untuk menentukan nasibnya ke depan setelah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat Nikita Mirzani. Ya, Fadel dilaporkan atas dugaan kekerasan dan asusila terhadap anak di bawah umur saat ia menjalani hubungan asmara dengan Loli. Usai menjadi tersangka dan dilakukan penahanan, publik terbelah. Ada yang mendukung Fadel, namun tidak sedikit yang mendukung langkah Nikita melaporkan Fadel yang dituding telah mengeksploitasi anak gadisnya. Lantas pesan apa yang ingin disampaikan Fadel kepada Nikita Mirzani? Dan benarkah Fadel sudah mengajukan perdamaian dengan Nikita? Ikutin aja prosesnya. Udah siap yang dari persidangan, Fadel? Ya, insya Allah. Ya, keluarga. Insya Allah datang. Dukungannya seperti apa? Seperti biasa. Maaf lagi bang ya. Maaf ya bang. Udah dulu bang. Kak Oya mungkin seperti apa ini? Fadel sudah P21 Kak Oya? Iya, alhamdulillah sudah P21 tahap 2. Sekarang kita mau ke Kejari untuk mengantarkan Fadel. Doain semua baik-baik aja, aman-aman aja. Keluarga ada, keluarga selalu support. Ini kebetulan masih di jalan, jadi mungkin ketemu di Kejari. Kedatangan Fadel Bajideh ke kejaksaan usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap tak lepas dari mata kamera yang terus mengikutinya. Sebelum digiring ke ruang tahanan, mantan kekasih Loli itu lebih banyak diam ketimbang bicara saat berulang kali awak media menanyakan kabar dan persiapan yang tak lama lagi kasusnya akan disidangkan. Meski tak banyak bicara, ada satu hal yang tampak dari ekspresi wajahnya. Lantas, apa kata Kirdi Putra sebagai pakar ekspresi melihat wajah Fadel saat disinggung mengenai kasus hukumnya yang dilimpahkan ke kejaksaan? Buat saya clear banget ya, Fadel tuh takut. Jadi perhatikan ketika setiap dia jalan, pandangan matanya itu nggak mengarah pada teman-teman media itu cuma satu terus jawab misalnya gitu ya, atau satu ngelihat acak gitu, tapi kan seringan nunduk terus ngelihat depan terus ke kanan ke kirinya itu kayak nggak punya fokus. Itu satu. Yang kedua, perhatikan setiap kali dia menjawab, misalnya baik-baik aja, kita aja prosesnya kita. Setelah jawab dia membasahi bibirnya gitu. Ketika seseorang itu nervous, bagian di sekitar bibir maupun tenggorokan itu kering, dia itu membasahi bibir dan menelan ludah. Itu terlalu sering, dan buat saya itu penanda kedua bahwa dia itu nervous. Kemudian ketika dia memandang ke depan, bagian samping kanan kiri pipinya itu tegak, itu takut. Jadi dari overall semuanya, Fadel itu dalam kondisi sebenarnya takut atas, menurut saya takut atas apa? Ya, secara analisanya adalah takut atas belum pastian nasib dia ke depannya. Karena kan mereka mencoba untuk melakukan upaya perdamaian, tapi belum ada tanggapan, istilahnya jelas ya, tanggapan jelas dari pihak pelapor. Ya bisa jadi
itu menandakan bahwa dia memang merasa tertekan. Ada sebuah hal yang membuat dia merasa bahwa dirinya itu belum secure, belum aman, dan masa depannya belum jelas. Dan itu buat saya sah-sah saja membuat dia jadi nervous sebagai bentuk manifestasi dari rasa takut yang dia alami dan makin memuncak ketika dia menjalani prosesnya. Bisa jadi ketika ditahan dalam tahanan, kan kalau kita bicara perasaan naik turun ya. Nah, saat di tahanan dia mungkin merasa tidak terlalu tertekan, tidak merasa terlalu takut. Tapi walaupun mungkin juga berbagai macam campur aduk perasaan. Tapi yang jelas ketika kemarin itu, ketika di video itu terlihat jelas bahwa dia takut. Jadi informasi yang didapat memang sudah benar-benar lebih banyak akan dapat dari penasihat hukumnya, bukan dari Fadel. Untuk apa? Sekali lagi untuk mencegah terjadi lebih blunder lagi. Gitu. Ya buat saya Fadel cukup takut sehingga dia nurut. Pihaknya Fadel sah-sah saja juga menggunakan cara yang sama untuk kemudian menciptakan misalnya rasa kasihan pada masyarakat bahwa jangan-jangan Fadel ini salahnya nggak dia total, bisa jadi kan pasangannya juga salah nih sebetulnya gitu loh kira-kira. Jadi buat saya itu sudah dibuat, di set oleh kuasa hukumnya dan diperhatikan. Padahal kan menjawabnya cuma juga nggak banyak. Perhatikan, lebih banyak sedikit iya daripada sebelum-dulu, tapi kan juga nggak banyak. Yang banyak siapa? Kuasa hukum. Sangat jelas strategi. Ini adalah strategi satu. Strateginya buat apa? Dua hal. Jadi strategi itu untuk dua hal. Satu, mencegah blunder karena kesalahan pemberian informasi atau komentar kepada siapa? Pada rekan-rekan media yang kemudian publik jadinya. Itu satu. Yang kedua adalah memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk menciptakan misalnya orang jadi kasihan, orang melihat sudut pandang lain, bahwa oh ternyata dia nggak salah-salah amat loh, gitu. Misalnya seperti itu bisa sampai ke mass publik juga. Jadi ini berdua bagian, untuk mencegah kesalahan dan untuk memastikan perang opininya juga berjalan. Serupa dengan Fadel Bajideh, Nikita Mirzani juga bernasib sama, menunggu kasusnya disidangkan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Menanggapi kabar tersebut, pengacara Rasman Arif Nasution akhirnya buka suara. Ya, menurutnya Nikita harus buka suara, mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam permainan kotor bisnis skincare di Indonesia. Kuasa hukum Fadel Bajideh itu berharap kasus mafia skincare dapat diberantas. Oleh karena itu, pengakuan Nikita menjadi penting agar ia tidak sendiri mendekam dalam tahanan, sementara mereka yang juga ikut terlibat malah bebas berkeliaran. Jadi saya sekali lagi minta NM buka seterang-terangnya peristiwa yang kau alami, yang kau ketahui. Jangan tutup-tutupi, karena ancaman hukumanmu berat. Saya termasuk orang yang kemarin tuh sempat berpikir, kenapa sampai pengacaranya Reza Gladys minta gelar perkara khusus di Mabes Polri? Saya khawatir jangan-jangan barang ini tak jadi P21 ini. Karena selalunya yang mengajukan gelar perkara khusus itu adalah terlapor, bukan pelapor atau tersangka. Ini tidak. Nah, ternyata akhirnya P21. Fadel juga tadi sudah pelimpahan tahap 2. Saya kira mereka ini akan bersidang di PN Jakarta Selatan, dan untuk NM sekali lagi ungkap. Jangan pernah mau menanggung sendiri. Jangan sampai ada istilah udahlah di dalam aja nanti di luar aku bantu. Nggak usah. Kalau ada keterlibatan Oki ungkap. Kalau ada keterlibatan yang lain ungkap. Kalau ada keterlibatan Sheila Syaukia ungkap. Kalau ada keterlibatan Reza ungkap. Reza juga. Kalau ada pihak yang lain kejar. Misalnya Reza dengan pengacaranya bilang diduga Oki, periksa Oki. Saya ingin semua pelaku kejahatan skincare kalau itu ada, kandangkan mereka satu sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena selama ini banyak dugaan kita mereka ini banyak flexing, mewah, tapi masyarakat ini mereka nggak pikirkan akibat dari apa yang mereka jual. Produk-produk yang abal-abal, produk-produk yang diduga ada merkuri, ada hidroquinone, kemudian ada etiket biru, ya. Ini overclaim, ini nggak bisa dibiarkan. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus?
gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Nah sebenarnya dengan ancaman di atas 9 tahun kan tadi saya sampaikan itu masa penahanannya itu ada 4 tahapan ya sampai dengan 120 hari. Nah dan saya yakin tanggal 2 Juni ini kan sudah habis ini tahap penahanan PN1. Dan saya yakin beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 hari yang lalu, sudah pasti pihak penyidik itu melakukan perpanjangan penahanan tahap PN2. Ya, dan kemudian kalaupun nanti tetap berkas ini masih dianggap belum lengkap, ya saya yakin dan percaya PN2 itu sudah diajukan penahanan sampai dengan tanggal 2 Juli. Tapi kalau misalkan pihak jaksa penuntut umum merasa bahwa ya begini-begini terus, ya untuk apa? Ya saya yakin juga ini akan di-P21-kan dan jaksa penuntut umum akan membuka di fakta-fakta persidangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.